Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nasihat pernikahan untuk anakku Wildan Hidayat, putra Bapak Mukhtar Syarif almarhum dan Ibu Kokom Komariah, dengan Salwa Al-Haq, putri Bapak Syamsul Ma'arif almarhum dan Ibu Ati Rohati. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Masya Allahu kan wa ma lam yasha lam yakun, la haula wa la quwata illa billahi aliyil azim. Amma ba'd. Mempelai berdua khususnya yang dirahmati oleh Allah dan hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Pada muqaddimah nasihat pernikahan kami ini, marilah kita simak penggalan khutbah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang disebutkan dalam kitab Kashful Ghummah ketika beliau menikahkan putrinya tercinta Fatimah radhiyallahu anha dengan sahabat yang mulia Ali radhiyallahu an. Khutbah nikah itu artinya sebagai berikut. Segala puji bagi Allah yang terpuji atas nikmatnya, disembah karena keperkasaannya, ditakuti karena siksaannya. Dialah yang mengatur semua urusan di bumi dan di langit, yang menciptakan segala makhluk dengan kekuasaannya, lalu menerangi mereka dengan hukum-hukumnya, menguatkan mereka dengan agamanya, memuliakan mereka dengan nabinya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sesungguhnya Allah yang maha perkasa dan maha mulia telah menjadikan pendekatan dengan perkawinan sebagai sarana berlanjutnya keturunan dan perkara yang diwajibkan, hukum yang penuh keadilan dan kebaikan yang merata. Dengan perkawinan, Allah meluaskan jaringan keluarga dan menetapkan jenis makhluk manusia. Sebagaimana firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa huwal ladzi khalaqa minal ma'i basyaran faj'alahu nasaban wa sihra wa kana rabbuka qadira. Yang artinya, dialah yang menciptakan manusia dari air, maka dia jadikan manusia punya keturunan dan musyawarah. Dan Tuhanmu Maha Kuasa. Quran Surah Al-Furqan, surah yang ke-25, ayat yang ke-54. Sengaja penggalan khutbah ini kami sampaikan di awal nasihat ini sebagai tafaul, harapan baik. Semoga mempelai berdua ini dalam membina rumah tangga nantinya dapat mencontoh rumah tangga Fatimah dan Ali radhiyallahu anhuma, yaitu rumah tangga yang bahagia dan penuh wibawa walaupun tidak bergelimang kemewahan dan hiasan dunia. Hadirin hadirat yang mulia, khususnya mempelai berdua, alhamdulillah hari ini kita dapat berkumpul bersama-sama
untuk menyaksikan detik-detik yang sangat bersejarah dalam perjalanan hidup dua sejoli anak manusia dalam rangka menyempurnakan pengabdiannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melaksanakan pernikahan yang merupakan salah satu sunnah Rasulnya. Perkenankanlah sebelum kami menyampaikan dua patah kata pesan atau nasihat yang kami harapkan dapat berguna bagi kedua mempelai. Terlebih dahulu kami berwasiat kepada pribadi kami dan seluruh hadirin semuanya untuk senantiasa meningkatkan takwa kepada Allah dengan melaksanakan semua perintahnya dan menjauhi larangannya. Selanjutnya kepada kedua mempelai, nasihat kami kepada Anda berdua hanya satu, yaitu jadilah Anda berdua sebagai suami dan istri yang baik. Bagaimana suami dan istri yang baik itu? Inilah yang akan kami sampaikan pada kesempatan ini. Simaklah dengan sepenuh hati, kemudian realisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ananda Wildan, mempelai pria yang tersayang. Ciri-ciri suami yang baik adalah: pertama, suami yang memiliki kelebihan dalam masalah kebenaran dan keterus-terangan. Sejak awal dia menjalin hubungan dengan calon istrinya. Sejak dia meminang calon istrinya, ia telah menceritakan tentang dirinya dengan apa adanya. Dia tidak merahasiakan dan menyembunyikan suatu apapun yang biasanya tidak disenangi oleh wanita terhadap pria. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, seorang laki-laki yang rambutnya disemir hitam, menurut satu riwayat ini dilarang, apabila meminang seorang wanita hendaknya memberitahukan kepada wanita tersebut bahwa rambut hitamnya adalah karena semir. Hadis riwayat Ad-Dailami. Yang kedua, suami yang baik adalah suami yang bergaul dan memperlakukan istrinya dengan baik, lemah lembut, memuliakan istrinya dan keluarganya, dan menerima istrinya dengan apa adanya, serta tidak menuntut istri di luar kemampuannya. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa 'ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa'asa an takrahu syai'a wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Yang artinya, dan pergaulilah mereka istri-istrimu dengan patut, maka apabila kalian tidak menyukai mereka, bersabarlah, karena mungkin kalian tidak menyukai sesuatu padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. Surah An-Nisa, surah yang keempat, ayat yang ke-19. Yang ketiga, suami yang baik adalah suami yang selalu bertutur kata dengan sopan dan mengandung hikmah, memakai bahasa yang lembut dan beradab kepada istri. Hal ini dapat dimengerti karena tutur kata yang baik dan sopan akan memberikan kesan yang mendalam ke dalam hati dan perasaan. Dia senang mendengarkan perkataan istrinya, menghargai pendapatnya, dan melaksanakan dengan sepenuh hati, dan senang apabila ternyata yang dikatakan oleh istrinya adalah suatu kebenaran. Yang keempat, suami yang baik adalah suami yang memberi nafkah kepada keluarganya
sesuai dengan asas keseimbangan, tidak kikir dan tidak berlebih-lebihan. Rasulullah SAW bersabda yang artinya 1 dinar yang kamu belanjakan di jalan Allah, 1 dinar yang kamu belanjakan untuk membebaskan budak, 1 dinar yang kamu sedekahkan untuk orang miskin, 1 dinar yang kamu belanjakan untuk keluarga kamu, maka yang paling besar pahalanya adalah yang kamu belanjakan untuk keluarga kamu. Hadis riwayat Muslim. Karena itu, seorang suami yang senang berpakaian indah, makan makanan yang lezat, minum minuman yang segar, tidak sepantasnya itu semuanya dijauhkan dari istrinya. Seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apakah hak istri kepada kami? Beliau menjawab, memberinya makan jika kamu makan, memberikan pakaian jika kamu berpakaian, jangan memukul mukanya dan atau menjelek-jelekkan, dan jangan menjauhi istrimu kecuali dalam batas rumahmu. Hadis riwayat Abu Dawud. Inilah kewajiban suami kepada istri dan hak istri terhadap suami. Yang kelima, suami yang baik adalah suami yang selalu tampil rapi, berdandan secara wajar, dan tidak lupa memakai wewangian, sehingga apa yang dilihat oleh istrinya dari suaminya adalah yang baik-baik saja. Nabi SAW bersabda, cucilah pakaianmu, potonglah rambutmu, gosok gigimu, perindah dirimu, dan jaga kebersihanmu. Sesungguhnya para suami Bani Israel tidak melakukan ini semuanya sehingga istri-istrinya serong berbuat zina. Hadis riwayat Tabrani. Diriwayatkan bahwa seorang laki-laki yang berambut kusut dan berpakaian kotor datang bersama istrinya sambil menunjukkan sang suami di hadapan Umar bin Khattab. Dia berkata, si istri tadi, ya Amirul Mukminin, tidak aku atau tidak dia. Artinya dia minta cerai. Sang Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an memahami kebencian wanita tersebut kepada suaminya. Lalu suaminya disuruh mandi sampai bersih, mencukur rambutnya dan memotong kukunya. Setelah selesai, disuruhnya mendekati istrinya. Betapa terkejut sang istri dan menjauh karena merasa ada laki-laki asing yang menghampirinya. Namun setelah dia mengetahui bahwa yang datang itu adalah suaminya, maka disambutnya dengan gembira, diterimanya, dan sekaligus dibatalkan niat untuk minta cerai. Kemudian Khalifah Umar berkata, berbuat demikianlah terhadap istri-istrimu. Demi Allah, mereka senang bila kamu berdandan rapi dan berhias diri untuk mereka, sebagaimana kamu senang bila mereka berdandan dan berhias untukmu. Yang keenam, suami yang baik adalah suami yang tidak terlalu mencemburui dan selalu mencemburui istrinya. Apabila cemburu itu hanya berdasarkan prasangka yang tidak benar. Suami harus mempunyai keyakinan penuh dan menjauhi perbuatan apa saja yang dapat menodai kehormatan istri
dan menodai kehormatan dirinya. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, sesungguhnya di antara rasa cemburu ada cemburu yang dibenci oleh Allah, yaitu cemburunya seorang laki-laki kepada istrinya tanpa alasan. Hadis riwayat Abu Dawud. Yang keenam, suami yang baik adalah suami yang suka bersenda gurau dengan istri, yang suka memberi hiburan dan kesenangan yang wajar bagi istrinya, seperti pergi ke tempat-tempat reaksi yang syar'i, obrolan ringan di malam hari, dan menghindari resepsi dan pesta yang islami. Abu Dawud meriwayatkan bahwasanya Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha bercerita, ketika aku masih muda dan ramping, Rasulullah SAW pernah mengajakku berlomba lari dan aku sempat mengalahkannya. Setelah berlalu beberapa waktu, ketika badanku sudah berubah menjadi gemuk, beliau mengajakku kembali berlomba lari. Akhirnya beliau mengalahkan aku. Dengan kemenangannya beliau tertawa sambil berkata, ini untuk menebus kekalahanku yang lalu. Yang kedelapan, suami yang baik adalah suami yang mampu menyimpan rahasia istri dan keluarganya, terutama rahasia yang dapat menjadi buah bibir dan cemoohan manusia. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, orang yang paling buruk kedudukannya di hari kiamat adalah suami dan istri yang bersenggama, lalu masing-masing menceritakan kepada orang lain. Hadis riwayat Muslim. Akhirnya untuk anakku Wildan, pesan-pesan ini kami tutup dengan sabda Rasulullah SAW, sebaik-baik kamu adalah yang terbaik kepada keluarganya, dan aku Rasulullah adalah yang terbaik dari kamu terhadap keluargaku. Orang yang memuliakan wanita adalah orang yang mulia, dan orang yang menghina wanita adalah orang yang tercela. Selanjutnya nasihatku kepada Ananda Salwa yang tersayang. Ciri-ciri istri yang baik adalah, pertama, istri yang taat dan patuh kepada perintah suaminya selama tidak bertentangan dengan Allah dan Rasul-Nya. Apabila perintah itu bertentangan dengan Allah dan Rasul-Nya, ia tidak akan mentaatinya, bahkan berani menasihati suaminya dengan halus dan bijaksana. Allah mengingatkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fassolihatu qanitatun hafidhatul lil ghaibi bima hafizallah, yang artinya wanita-wanita yang solihah ialah wanita yang patuh, lagi memelihara diri ketika suami sedang tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara mereka. Quran surah An-Nisa surah yang keempat ayat yang ke-34. Memelihara diri artinya tidak berlaku curang, menyimpan rahasia keluarga, dan memelihara harta dan kehormatan suaminya. Yang kedua, istri yang baik adalah istri yang memelihara sendiri anak-anaknya, tidak membiarkan mereka diasuh oleh pembantu. Dia mengasuh dan mengarahkan anak-anaknya kepada kebaikan dan perilaku mulia, akhlak yang mulia. Dia menyadari bahwa tanggung jawabnya kelak di akhirat akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Rasulullah SAW bersabda yang artinya, istri adalah pengembala di rumah suaminya dan bertanggung jawab atas mereka yang digembalakan. Hadis riwayat Al-Bukhari. Yang ketiga, istri yang baik adalah istri yang selalu ingat dan puas dengan bagian yang diperolehnya dari suaminya, sedikit atau banyak, dan tidak menuntut atau meminta kepada suaminya hal-hal yang di luar kemampuannya, dan menuntut keperluan yang tidak terlalu mendesak. Rasulullah SAW bersabda, istri yang paling berkah adalah yang paling ringan belanjanya atau nafkahnya. Hadis riwayat Ahmad. Ingat wahai putriku Salwa, istri-istri para sahabat dahulu, apabila suami mereka akan keluar rumah mencari nafkah, mereka berpesan, suamiku, hati-hatilah dalam mencari jangan mencari penghasilan yang haram. Kami ulangi, suamiku, berhati-hatilah, jangan mencari penghasilan yang haram. Sesungguhnya kami sabar hidup dalam keadaan lapar, tapi kami tidak sabar menghadapi neraka yang berkobar. Diriwayatkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberitahu para sahabatnya bahwa seorang istri pencari kayu bakar akan menjadi penghuni surga karena amalannya yang mulia kepada suami. Ketika ditanya seseorang tentang perilaku suaminya, suami tadi menjawab, ketika istrinya ditanya tentang perilaku suaminya, ia menjawab, apabila suamiku mencari kayu di hutan, ini jawaban sang istri tadi yang akan menjadi penghuni surga. Saya ulangi, apabila suamiku pergi mencari kayu di hutan, aku juga merasakan keletihan pada tubuhku seperti yang dialami oleh suamiku. Aku juga merasakan haus seperti yang dialami oleh suamiku. Dan seolah-olah tenggorokanku kering karena teriknya sinar matahari. Sebelum suamiku pulang, aku selalu siapkan air yang dingin dan makanan yang dia sukai. Aku menunggu kedatangannya dengan berdandan dan berhias, menyambutnya seperti layaknya pengantin menyambut suami yang dicintai. Aku serahkan diriku padanya. Apabila ia ingin istirahat, aku bantu dia. Dan apabila dia menghendaki diriku, aku sudah ada di pelukannya seperti anak kecil yang sedang ditimang-timang oleh ayahnya. Ini calon penghuni surga, istri seorang pencari kayu bakar. Maka sungguh benar Rasulullah bersabda, ayyumam ra'atin matat wa zawjuha radin dakhalatil jannah. Mana ada istri atau perempuan yang meninggal sementara suaminya puas atau ridho dengan pelayanannya, maka dia akan masuk surga. Hadis riwayat Tirmidzi. Yang keempat, istri yang baik adalah istri yang mampu bergaul secara baik dengan keluarga suami, terutama kepada ibu mertuanya, yang merupakan orang terdekat dari suaminya. Terhadap ibu mertuanya, ia selalu sayang, hormat dan lembut, serta penuh penghormatan. Dia harus bersabar
apabila terkadang suaminya menaruh begitu cinta kepada mertuanya sehingga terkadang mengalahkan cintanya pada dirinya. Bersabarlah wahai Salma, karena apabila Anda bersabar, hal itu akan menggembirakan suami Anda. Dan Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik wanita adalah yang menyenangkan hati suaminya apabila melihatnya dan menaatinya apabila dia menyuruhnya. Hadis riwayat Al-Hakim. Akhirnya pesan ini kami tutup dengan pesan-pesan seorang ibu Arab Badui atau Arab dusun ketika akan melepaskan putrinya yang tercinta. Di malam perkawinannya, ibu itu berkata kepada putrinya, "Wahai putriku, kamu akan berpisah dengan tempatmu dilahirkan, dan kamu akan meninggalkan sarang tempatmu dibesarkan untuk berpindah ke sangkar yang tidak pernah kamu ketahui ruang dan isinya, dan kepada kawan pendampingmu yang belum kamu kenal sebelumnya. Dengan kekuasaan pada dirimu, dia menjadi pengawas, pemimpin. Oleh karena itu, jadilah abdinya supaya dia menjadi abdimu. Wahai putriku, camkan 8 pusaka ini. Mudah-mudahan menjadi bekalmu nanti. Pertama, berkawanlah dengan suamimu dengan asas kerelaan tanpa paksaan. Yang kedua, bergaulah dengan baik dan penuh ketaatan. Ketiga, peliharalah selalu apa yang ada dalam jangkauan matanya dan apa saja yang masih dalam jangkauan hidungnya. Jangan sampai suamimu melihat sesuatu yang buruk darimu, dan hendaknya dia selalu mencium dari dirimu keharuman. Perindahlah celak matamu yang indah, dan air cukup mengharumkan kamu apabila tidak ada wewangian. Yang keempat, jagalah waktu makannya dan peliharalah ketenangan tidurnya, sebab perihnya lapar akan mengubarkan marah dan kurangnya tidur akan membangkitkan kejengkelan. Yang kelima, pelihara rumah tangga dan harta bendanya, dirinya, kehormatannya, dan anak-anaknya. Sesungguhnya menjaga harta benda merupakan suatu penghargaan yang baik, sedang menjaga anak-anak dan kehormatannya adalah akhlak yang mulia. Yang keenam, jangan sekali-kali membocorkan rahasianya, maka kamu tidak aman dari tindakan pembalasannya. Dan apabila kamu menentang perintahnya, maka akan menyebabkan tertanam dendam dalam dadanya. Yang ketujuh, jauhilah kegembiraan dikala suamimu dirundung duka, dan jangan bersikap murung ketika suamimu bergembira. Yang pertama termasuk kekurangan, yang kedua merupakan penyebab kekeruhan. Yang kedelapan, muliakan dia agar dia juga memuliakan kamu. Banyaklah bersikap setuju agar dia lebih dekat menjadi pendamping. Akhirnya kepada Ananda berdua kami pesankan, berbuat baiklah kepada kedua orang tua Anda, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia. Sudah tentu kepada yang meninggal dunia, doakan mereka dan terus jaga akhlak yang mulia, karena itu akan menggembirakan mereka. Anggaplah mertuamu masing-masing sebagai orang tuamu sendiri, dan berbuat baiklah kepada mereka, sebab hanya dengan begitu
nanti anak-anakmu akan berbuat baik kepada kamu berdua. Demikian pesan-pesan yang dapat kami sampaikan. Semoga dapat mewarnai kehidupan Ananda berdua nanti. Amin ya Rabbal Alamin. Marilah kita doakan untuk Ananda berdua, Wildan Hidayat dan Salwa Al-Haq. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Barakallahu lak wa baraka alaik wa jama'a bainakuma fi khair. Ya Allah yang Maha Rahman, berkailah anak-anak kami dalam segala kebaikan dan persatukan mereka berdua dalam kebaikan. Ya Allah yang Maha Rahman, karuniakan kepada mereka berdua kasih sayang dan ketulusan sebagai suami, kelembutan sebagai istri. Himpunkan mereka berdua dalam rumah tangga yang terbaik, penuh kasih sayang dan kebahagiaan. Curahkan kepada mereka rizki yang halal dan jauhkan mereka dari rizki yang haram, karena Engkau mencintai yang halal dan membenci yang haram. Ya Allah yang Maha Rahman, anugerahkan kepada mereka berdua anak-anak yang bertakwa dan cerdas, memahami Al-Quran dan sunnah Nabi-Mu. Tidak ada kelebihan dan kekurangan dalam fisiknya, dan jadikan kesudahannya dalam kebaikan. Ya Allah yang Maha Rahman, karuniakanlah kebaikan bagi mereka dalam beragama yang merupakan kunci kehormatan mereka. Karuniakanlah kebaikan bagi mereka di dunia yang merupakan tempat mereka menjalani kehidupan. Karuniakan kebaikan akhirat bagi mereka yang merupakan tempat mereka kembali. Jadikanlah kehidupan mereka senantiasa lebih baik. Jadikan kematian sebagai kebebasan mereka dari segala keburukan. Ya Allah yang Maha Rahman, anugerahkanlah kepada anak-anak kami ini kehidupan yang lapang, kematian yang wajar, dan tempat kembali yang tidak menyedihkan dan terhindar dari prahara dan bencana. Ya Allah yang Maha Rahman, hamba bermohon untuk mereka kepadamu permohonan terbaik, doa terbaik, kesuksesan terbaik, ilmu terbaik, amal terbaik, pahala terbaik, kehidupan terbaik, kematian terbaik. Kuatkan jiwa mereka, beratkan timbangan kebaikan mereka, mudahkan mereka merealisasikan keimanan, tinggikan derajat mereka, jadikan mereka orang yang selalu memelihara sholat, sempurnakan segala kekurangan mereka, dan tempatkan mereka di surgamu yang tertinggi. Ya Allah yang Maha Rahman, jadikan mereka, umur mereka yang terbaik di penghujungnya. Jadikan amal mereka yang terbaik di penutupnya. Jadikan hari-hari terbaik mereka ketika mereka bertemu denganmu, ya Allah. Ya Allah yang Maha Rahman, hamba mohon untuk mereka karunia yang wajib Engkau berikan, ampunan yang harus Engkau karuniakan, keselamatan dari segala dosa, keuntungan dari setiap kebajikan, kemenangan mendapatkan surga, dan keselamatan dari api neraka. Ya Allah yang Maha Rahman, karuniakan kebaikan kepada anak-anak kami dalam segala urusan. Berikan jalan keluar dari segala kesulitan dan kesabaran menghadapi cobaan, sehingga hidup rumah tangga mereka tetap istiqomah dalam menggapai ridho-Mu. Ya Allah yang Maha Rahman, jadikan mereka dan keturunannya generasi yang mampu mewarisi dan meneruskan perjuangan kami dalam mempersatukan umat dalam jamaah muslimin Hizbullah
yang mampu menyebarkan rahmat bagi semesta alam, bukan yang menakutkan semua orang dengan menebar teror dan membuat kerusakan serta membuat orang menjadi tidak tenang. Ya Allah yang Maha Rahman, anugerahkanlah kepada mereka rasa takut yang membatasi mereka melakukan maksiat. Jangan Engkau jadikan musibah mereka dalam urusan agama mereka. Jangan Engkau jadikan mereka dunia ini sebesar-besar cita-cita mereka dan puncak dari ilmu mereka. Dan jangan Engkau jadikan bagi mereka penguasa yang tidak mengasihi mereka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.